Halo, jumpa lagi di channel Bahas Soal Matematika. Ya, kali ini kita akan belajar tentang tabung ya. Pertama sekali kita belajar tentang definisi tabung ya. Tabung atau silinder adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran ya. Dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Oke, nah di sini sudah saya garis bawahi kata kunci tentang tabung. Jadi tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Nah, coba kita perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat sebuah tabung, ya. Nah, tabung tersebut, kalau seandainya kita buka masing-masing unsurnya, maka dia terdapat dua buah lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran sebagai alas, yang kedua dia lingkaran sebagai penutup. Nah, dan ini disebut dengan selimut tabung. Oke. Nah, ini merupakan unsur-unsur daripada jaring-jaring tabung. Oke. Jadi kalau seandainya perlu kita perhatikan apa saja yang perlu kita lihat di sini adalah mengenai lingkaran dan juga persegi panjang. Nah, bagaimanakah rumusnya? Mari kita perhatikan berikut ini. Yang pertama sekali perlu kita perhatikan yaitu tentang alasnya ya. Nah, di sini alasnya berbentuk lingkaran. Jadi bisa kita lihat, kita perlukan adalah luas alas. Berarti luas alas ini disebut dengan luas lingkaran. Ini sama dengan pi r kuadrat ya. Ini luas alas sama dengan luas lingkaran, ini rumusnya pi r kuadrat. Di mana pi adalah nilai ketetapan dengan nilainya itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, ini digunakan jika R jari-jari kelipatan 7. Nah, jadi kalau seandainya dia bukan kelipatan 7, maka gunakanlah pi 3,14. Oke. Nah, yang berikutnya adalah luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Rumusnya adalah panjang tabung dikali dengan lebar tabung. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini, panjang tabung inilah merupakan panjang dari tabung dan ini merupakan lebarnya. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat, nilai P adalah nilai keliling lingkaran. Jadi nilainya rumusnya P adalah 2πr. Nah, kemudian T lebarnya adalah si T, berarti dikali T. Jadi 2πRT. Oke? Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah luas permukaan tabung dengan penutup ya. Dengan penutup. Artinya tabungnya memiliki sisi penutup. Oke. Apa rumusnya? Nah, kita perhatikan di sini bahwa luas permukaan tabung dengan penutup, kita memerlukan bahwa dia 2 kali luas alas. Kenapa? Karena luas alas dengan luas penutup sama, berarti 2 kali luas alas ya, ditambah luas selimut, berarti luas selimut. Nah, rumusnya menjadi 2πr kuadrat ya. Luas alas tadi πr kuadrat tambah luas selimut tadi adalah 2πRT. 2πRT. Nah, di sini ada nilai yang sama ya, 2πr, 2πr. Jadi 2πr-nya kita keluarkan.
Maka sisanya ada di sini adalah R ditambah dengan T. Jadi rumusnya 2πr kali R tambah T. Inilah merupakan luas permukaan tabung dengan penutup. Nah, berikutnya ada juga dengan luas permukaan tabung tanpa penutup, ya, tanpa penutup. Nah, berarti di sini bisa kita buat bahwa luas alas tambah luas selimut. Maka luas alas tambah luas selimut. Luas alas tadi rumusnya adalah pi R kuadrat tambah luas selimut tadi 2pi RT. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi PR, ya, PR dikali R tambah 2T. Nah, inilah merupakan luas permukaan tabung tanpa penutup. Oke, yang terakhir kita belajar tentang volume tabung, ya. Volume tabung. Volume tabung itu rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi tabung. Berarti bisa kita lihat di sini, luas alas merupakan luas lingkaran pi R kuadrat dikali dengan tinggi. Jadi luas volume tabung adalah pi R kuadrat T. Nah, inilah merupakan rumus-rumus dari luas permukaan dan volume tabung. Berikutnya kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan tabung. Oke, sekarang kita akan bahas soal yang pertama. Sebuah tabung memiliki jari-jari alas adalah 14 cm, ya. Jari-jarinya adalah 14 cm. Jika tinggi tabung tersebut adalah 10 cm. Nah, di sini kita gunakan pi sama dengan 22/7. Maka tentukanlah luas alas tabung, luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Nah, sekarang kita akan jawab. Dari bagian A dulu, tapi kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui, ya. Nah, diketahui bahwa jari-jari nilai R, ya. Jari-jari adalah nilai R sama dengan 14 cm. Kemudian tinggi tabung sama dengan 10 cm, ya, 10 cm, dan gunakan pi sama dengan 22/7. Nah, sekarang bagian A, tentukanlah luas alas tabung. Nah, sekarang kita akan lihat luas alas tabung. Nah, luas alas tabung ini sama dengan luas lingkaran, ya. Nah, rumusnya adalah pi R kuadrat, ya. Pi R kuadrat. Nah, nilai pi sama dengan 22/7. Berarti nilai pi sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat R-nya 14 kali 14, maka ini sama dengan 7 dengan 14 sama-sama bagi 7 dapat 2, ini 1, 22 kali 2 kali 14 hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Nah, inilah bagian A. Nah, sekarang bagian B. Bagian B ini adalah luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Nah, jadi luas selimut tabung rumusnya /2 pi R kali T. Berarti 2 kali 22/7 dikali R 14 kali T 10. Jadi 2 kali 20/7 kali 14 kali 10. 7 dengan 14 bisa sama-sama dibagi 7. 1, 2.
Jadi 2 kali 22 kali 2 kali 10 hasilnya adalah 880 cm kuadrat. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian C. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Nah, ini kita anggap bahwa tabungnya dengan penutup, menggunakan penutup. Maka luas permukaan tabung dengan penutup, tadi rumusnya adalah 2 PR kali R tambah T. Ya. Atau ini juga berarti kita dapatkan 2 kali 22/7 kali R 14. Oke. Kemudian dikali dengan R tambah T, berarti 14 tambah 10. Nah, ini sama-sama bagi 7, 2 ya. Sama-sama bagi 7, ini 1 ya. Jadi 22 kali 22 kali 2 jadi 88 dikali 24. Maka hasilnya menjadi 2112 cm kuadrat. Oke. Nah, yang terakhir bagian D yaitu volume tabung. Volume tabung dia memiliki rumus adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, tadi kita dapatkan bahwa luas alas dari tabung tadi adalah 616 kali 10. Maka hasilnya 6160 cm pangkat 3. Nah, bisa kita menentukan dari luas alas kali tinggi yang sudah kita dapatkan tadi atau juga menggunakan rumus ya. Bisa sama saja. Berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya. Volume sebuah tabung 2512 cm pangkat 3 cm kubik ya. Jika tinggi tabung tersebut adalah 8 cm dan pi-nya adalah 3,14. Hitunglah panjang jari-jari alas tabung tersebut. Oke. Nah, sekarang coba kita jawab dulu. Nah, terlebih dahulu kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal. Nah, diketahui volume tabung ya. Volume tabung ini sama dengan 2512 cm kubik. Kemudian tinggi tabung sama dengan 8 cm. Kemudian nilai pi sama dengan 3,14. Hitunglah panjang jari-jari alas tabung. Nah, sekarang coba kita hitung panjang jari-jari alas tabung. Nah, sekarang coba kita jawab. Kita mulai bergeraknya dari rumus volume tabung. Volume tabung, tadi yang sudah saya jelaskan, adalah pi R kuadrat dikali dengan T. Maka ini sama dengan volume tadi nilainya adalah 2512, pi-nya 3,14 kali R kuadrat dikali T, T-nya 8 cm. Nah, berarti 2512 sama dengan 25,12 kali R kuadrat. Maka diperoleh R kuadrat sama dengan 2512 dibagi 25,12. Maka diperoleh R kuadrat sama dengan 100. Maka R sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 cm. Maka kita peroleh nilai jari-jari tabung adalah 10 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah tabung yang berukuran diameter 14 cm ya, diameternya 14 dan tinggi dari tabung tersebut adalah 20 cm. Berada di dalam sebuah balok yang berukuran 14 kali 14 kali 20 cm. Hitunglah volume ruangan yang sisa di luar tabung pada balok tersebut. Gunakan pi
Oke, ini salah kurang 3, 4, 15, tapi kita akan menggunakan 22/7. Kenapa 22/7? Karena diameternya adalah 14 cm kelipatan 7, ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan, kita jawab dulu. Jawab. Oke. Nah, diameter tabung sama dengan 14 cm, ya. Diameter tabung 14 cm, maka jari-jari tabung sama dengan diameter dibagi 2, berarti 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi tabung sama dengan 20 cm. Nah, ukuran balok sama dengan 14 kali 14 kali 20. Nah, ini merupakan ukuran panjang, lebar, tinggi, ya. Panjang, lebar, tinggi dari balok tersebut. Nah, ditanya adalah volume sisa. Volume sisa. Nah, volume sisa ini berarti ada pengurangan. Kurang dari mana? Ukuran yang paling besar dikurangi ukuran yang paling kecil. Nah, pada soal tersebut, bahwa ukuran yang paling besar adalah volume ukuran balok. Maka dia volume balok kurang volume tabung. Nah, apa rumusnya volume balok? Volume balok adalah P kali L kali T kurang volume tabung Pi R kuadrat kali T. Nah, inilah merupakan rumus dari volume sisa. Nah, berarti bisa kita kerjakan P sama dengan 14 kali 14 kali 20. Ya. Dikurang Pi-nya 22/7 kali R kuadrat. R kuadrat tadi 7 cm dikuadratkan berarti kali 7 kali 7 kali tinggi tabung tadi adalah 20 cm. Maka bisa kita peroleh 14 kali 14 kali 20 adalah 3.920. Nah, kurang ini 7 kali 7 bagi 7 1, ya. Jadi 22 kali 7 kali 20. Berarti hasilnya adalah 3.000 ya. Ini salah, ada kesalahan sedikit. Ini adalah 3.080. Maka hasilnya adalah 840 cm kubik. Nah, inilah merupakan volume sisa dari soal nomor 3. Ya, demikianlah materi kita pada saat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih.